kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya kami dari PR5 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jodel Fursosiahan dengan NIM 12S24039. Perkenalkan Pak, nama saya Ventiola Rokatina Biksu dengan NIM 12S24042. Di sini kami akan menjelaskan praktikum kami mengenai tugas T04, yaitu Buy More Pay Less. Di sini kami akan membacakan soalnya terlebih dahulu, yang akan dimulai dari eh, soal ini. Adapun soalnya yaitu melihat startup besutannya semakin potensial, Pucuk sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meski begitu, Pucuk selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Pucuk berkunjung ke sebuah book fair. Sambil tetap mematuhi protokol kesehatan, ia mengunjungi berbagai booth penerbit buku, baik dari dalam maupun luar. Sembari melihat buku, Butet berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi dengan Butet, ada penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan yang dilakukan dalam jumlah besar. Istilahnya buy more, pay less atau BMPL, yang nilai potongannya juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut rata-rata potongan harga yang diberikan. Jika pembelian minimal 5 eksemplar, maka akan diberikan potongan 2%. Jika pembelian minimal 10 eksemplar, diberikan potongan 5%, dan pembelian minimal 20 eksemplar akan diberikan potongan sebesar 12%. Seperti biasa, selesai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapatkan jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dapat mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksakta. Dynamic Addition, Dynamic Removal atau DADR. Dalam rangka mengaplikasikan BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar atau Dynamic Addition, Dynamic Removal. Dengan BMPL, tentu yang diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DADR, misal seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap buah-buah buku beda. Contohnya yaitu SBN-nya 9798700048361 dan 9780043970818 dengan dengan harga juga yang berbeda, yaitu 35,98 dan 14,15. Jumlah eksemplar yang ditransaksikan adalah satu buah buku pertama dan tiga buah buku dan tiga buah untuk buku kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksi adalah 35,98 dikali 1 dan ditambah 14,15 dikali 3. Itu hasilnya 78,43. Kemudian, dengan adanya insentif potongan harga IPMPL, calon pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah eksemplar dari pesanannya. Sebagai contoh, ia mengurangi sejumlah satu eksemplar untuk buku pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah 35,98 dikali 0 ditambah 14,15 dikali 7 dan hasilnya 99,05. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan BNPL, maka untuk kedua diberikan potongan sebesar 2%. Karena telah memenuhi syarat minimum eksemplar, dengan demikian, maka total nilai transaksi menjadi 3,98 dikali 0 dan ditambah 14,15 dikurang 2% dan dikali 7. Dan hasilnya yaitu 97,707. Array for Dynamic Edition, Dynamic. Pagi tadi di kelas pemrograman disampaikan materi mengenai array, konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel diakses atau diidentifikasi dengan satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan pada DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstraksi solusi. Menurut Butet, aplikasi akan memiliki 3 buah array, yang setiap array memiliki tugas berbeda. Array pertama digunakan untuk menyimpan ISBN. Array kedua menyimpan harga buku atau price per eksemplar. Array yang ketiga menyimpan jumlah eksemplar yang dipesan. Kombinasi dari ketiga array akan membentuk satu relasi data
dengan merujuk pada nilai indeksnya. Contohnya untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks untuk buku pertama, sementara elemen kedua membentuk konteks buku kedua. Dengan prinsip dasar ini kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk solusi utuh. Di sini bisa kita lihat bagan atau tabel yang membantu kita untuk melakukan pemrograman nanti. Seperti misalnya indeks 0 memiliki array ISBN sebagai berikut dengan array price 35,98 dengan array kuantitinya itu 0. Demikian juga dengan indeks yang satu dan indeks yang kedua. Lalu di sini limitations-nya adapun yang pertama, buku diidentifikasikan sebagai dengan International Standard Book Number atau ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang USD. Kedua, minimum pembelian adalah satu eksemplar dari satu buku. Yang ketiga, diperbolehkan membeli lebih dari satu buku masing-masing dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda. Yang keempat, jumlah buku paling banyak adalah 3 ISBN yang berbeda. Lalu yang kelima, untuk setiap buku terdiri atas 3 baris masukan, yaitu ISBN, price per eksemplar, quantity dari eksemplar. Yang keenam, untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka quantity dituliskan dalam nilai negatif. Lalu yang terakhir, aplikasi akan membaca masukan buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan triple dash pada saat membaca masukan ISBN. Sini uh, ada example yang pertama, yang mana ini adalah inputan yang akan dimasukkan ke dalam pemrograman nanti, dan output atau keluaran yang dalam pemrograman tersebut adalah 97,0. Dan di sini ada example yang kecil. Berikutnya kami akan menjelaskan hasil dari logaritma atau pemrograman yang kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pemrograman kami. Di sini yang pertama saya mendeklar sebuah variabel ISBN dan tipe datanya string. Di sini saya memakai sebuah array yang index size-nya yaitu 3. Lalu di sini saya membuat integer, di sini saya membuat tipe data integer dan variabelnya itu banyak buku yang saya membuat index size-nya yaitu 3. Lalu di sini saya membuat assignment banyak buku dan jumlahnya 0, di mana di sini saya membuat indeksnya 0 dan sampai 2, di mana di sini dikategorikan untuk menjumlahkan dari integer array banyak buku ini. Lalu di sini saya membuat mendeklar sebuah variabel price yang tipe datanya real, dan di sini saya membuat index size-nya yaitu 3. Di sini saya membuat assessment mulai dari 0, 1, 2 untuk mengategorikan jumlah dari price tersebut yang disama dengan yaitu 0. Lalu saya mendeklar sebuah variabel lagi dengan isinya yaitu total price dan tipe datanya real. Di sini saya membuat index size-nya yaitu 3. Di sini saya membuat assessment total price sama dengan 0 dan indeksnya 0. Lalu di sini saya membuat total price indeksnya 1, dan di sini saya membuat total price lagi indeksnya 2, yang dimana sama dengannya itu. Lalu di sini saya membuat declare variabel total akhir 1 dan tipe data yaitu real. Di sini mendeklar variabel i yang tipe datanya itu integer, dan variabel dan mendeklar lagi variabel banyak buku 0 dan tipe data integer. Di sini saya membuat tiga deklar yang isinya banyak buku 1, banyak buku 2, dan tipe datanya itu. Lalu di sini saya membuat assignment i yang sama dengan isinya 0. Lalu selanjutnya kami mengassignkan banyak buku 0, banyak buku 1, banyak buku 2, yang mana sign-nya itu sama dengan 0. Di sini kami buat sama dengan 0, yaitu kami inisialisasi agar loopingan dan
brancingnya itu terbaca saat kami run nantinya. Lalu di sini kami menambahkan, mendeklarkan buku 0 dengan tipe data string karena bersifat textual value. Lalu ada juga string buku 1, string buku 2. Selanjutnya kami menambahkan assign dengan variabel 0, 1, 2 yang masing-masing isi assign-nya itu adalah U. Lalu selanjutnya kami mendeklarkan variabel 0 dengan tipe data integer karena nantinya di sini akan menginput sebuah uh, yang bersifat bilangan bulat. Lalu selanjutnya ada integer 1, integer 2, lalu kami mengasainkan variabel 0 dengan ekspresi 0, variabel 1 dengan ekspresi 1, variabel 2 dengan ekspresi 2. Lalu kemudian kami membuat loopingan, yaitu loopingan do, di mana bisa kita lihat di sini kami menambahkan input ISBN I. Selanjutnya kami menambahkan branching yang dengan kondisi bahwa ISBN I sama dengan triple dash. Jika kondisi ini benar, maka akan ada assign I sama dengan 3. Lalu loopingannya itu bisa kita lihat loopingannya yang bawah. Sini, lalu kita geser ke kiri. Akan ada kondisi I lebih kecil 3. Maka jika pernyataan itu false, akan ada brancingan lagi. Lalu, kembali lagi yang tadi, kami menginputkan ISBN I. Di sini ada kondisi ISBN I sama dengan triple dash. Jika pernyataan ini false, maka akan ada brancingan yang mana ISBN I sama dengan ISBN array 0 atau ISBN index 0. Jika kondisi ini benar, maka akan ada brancingan lagi, di mana dengan kondisi 0 sama dengan 0. Jika pernyataan ini benar, maka akan ada assign buku 0 sama dengan ISBN dengan indeks I. Selanjutnya kami membuat brancingan lagi yang berisi ISBN indeks 0 sama dengan buku 0. Jika pernyataan ini benar, maka akan ada assign yang berisikan I sama dengan 0. Lalu kami menambahkan input price I. Selanjutnya ada input banyak buku indeks I. Lalu kami mengasainkan banyak buku 0 sama dengan banyak buku 0 ditambah banyak buku indeks I. Selanjutnya kami mengasainkan 0 sama dengan 3. Kemudian ada assign I sama dengan I ditambah 1. Namun jika pernyataan ISBN indeks 0 sama dengan buku 0 ini salah, maka akan ada brancingan dengan kondisi 1 sama dengan 1. Jika pernyataan yang ini benar, maka akan ada assign buku 1 sama dengan ISBN dengan indeks I. Lalu kami menambahkan brancingan lagi di sini untuk sebagai perbandingan bahwa jika ISBN indeks 0 sama dengan buku 1, jika pernyataan atau kondisi yang diberikan ini benar, maka akan ada assign I sama dengan 1. Selanjutnya, kami menambahkan input price indeks I. Selanjutnya ada input banyak buku dengan indeks I. Selanjutnya kami menambahkan assign banyak buku 1 sama dengan banyak buku 1 ditambah banyak buku indeks I. Selanjutnya kami juga mengassignkan 0 sama dengan 3. Lalu assign I sama dengan I ditambah 1. Nah, jika pernyataan atau kondisi ISBN indeks 0 sama dengan 1 ini salah, maka akan muncul di sini assign I sama dengan 2. Selanjutnya kami menambahkan input price indeks I, lalu input banyak buku indeks I. Selanjutnya ada assign, yaitu banyak buku 2 sama dengan banyak buku 2 ditambah banyak buku indeks I.
Lalu kami mengasainkan 0 sama dengan 3. Dan selanjutnya kami mengasainkan I sama dengan 0. Ini adalah jika pernyataan atau kondisi ini true. Namun jika pernyataan atau kondisi ini salah, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, tadi sudah dijelaskan jika pernyataan tersebut benar. Jika pernyataan tersebut salah, jadi saya akan menjelaskan. Jika pernyataan tersebut salah, maka di sini buat sebuah eh, apa branching yang dengan apa loopingannya if, yaitu jika pernyataan ISBN indeks I sama dengan ISBN indeks 1 itu benar, maka di sini saya membuat if untuk misalnya satu sama dengan satu. Jika pernyataan tersebut ini benar, maka saya membuat statement U1 sama dengan ISBN indeks I. Di sini saya membuat misalnya if yang isinya yaitu ISBN indeks 1 sama dengan 1 dan jika pernyataan tersebut benar, saya membuat assessment 11 I sama dengan 1 dan menginput price dengan indeks I. Lalu di sini ada inputan lagi banyak buku dengan indeks I. Jadi saya membuat assessment banyak buku 1 sama dengan banyak buku 1 ditambahkan dengan banyak indeks I. Assessment lagi dengan isinya yaitu 1 sama dengan 3. Lalu sini saya membuat assessment terakhir yaitu I sama dengan I tambah 1. Baik, jika pernyataan tersebut ini salah atau false, maka kami membuat assessment I sama dengan 2. Kita membuat inputan price dengan indeks I. Lalu inputan lagi banyak buku dengan indeks I. Lalu saya membuat assessment lagi dengan isinya yaitu banyak banyak buku 2 sama dengan banyak buku 2 ditambah dengan banyak dengan indeks I. Lalu kami membuat assessment yaitu 1 sama dengan 3 I sama dengan 0. Dan jika pernyataan ini benar, maka akan loopingan inilah yang akan terjadi. Namun jika pernyataan ini salah atau false, maka loopingan tersebut akan mengarah ke bagian yaitu ISBN indeks I sama dengan ISBN indeks 2. Jika pernyataan ini benar, maka kami membuat sebuah pemisalan yaitu 2 sama dengan 4 dengan asesmennya yaitu 2 sama dengan ISBN indeks I. Lalu di sini jika pernyataan ini mengalami dengan benar atau true, kami membuat signs dengan isi yaitu I sama dengan 2. Lalu kami membuat dua inputan, yaitu inputan pertama input price dengan indeks I, input banyak buku indeks I. Lalu kami membuat assessment banyak buku 2 sama dengan banyak buku 2 ditambahkan dengan banyak buku dengan indeks I. Di sini kami membuat dua assessment terakhir yaitu 2 sama dengan 3, I sama dengan 4. Lalu selanjutnya sini kami membuat pemisalan yang dimana hasil program ini akan dilakukan rating check. Di sini kita lihat bahwa jika I lebih kecil 3, ke pernyataan yang ini lebih dari salah, maka akan ada berencikan yang berisikan dengan kondisi banyak buku 0 lebih besar sama dengan 20. Jika ini benar, akan ada assign price index 0 sama dengan price index 0 dikurang price index 0 dikali 12%. Di sini kami mengubahnya menjadi 12%. Jika pernyataan itu salah, kondisi ini salah, akan ada perencingan dengan banyak buku 0 lebih besar sama dengan 0 dan lebih besar sama dengan 10. Jika pernyataan yang ini benar, maka kami mengasainkan price index 0 sama dengan price index 0 dikurang price index 0 dikali 5%. Potongan, adapun 5% itu tadi yaitu potongan yang ada di soal tadi. Lalu jika pernyataan atau kondisi ini salah,
Kami membuat perincingan lagi bahwa banyak buku nol lebih besar sama dengan 2. Jika pernyataan yang ini benar, maka eh, kami mengesampingkan price price index nol sama dengan price index nol kurang price index nol dikali 2% atau 2/100. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Kami membuat assessment price index 0 sama dengan price index 0 dikalikan dengan banyak. Di sini kami membuat sebuah rankingan yaitu if yang isinya banyak buku satu lebih besar sama dengan 2. Karena jika pernyataan tersebut benar, maka di sini kami membuat assessment price index satu sama dengan price index satu dikurang price index satu dikali 12%. Di sini kami membuat 12/100. Namun jika pernyataan tersebut salah, maka di sini kami membuat rankingan yang isinya banyak buku satu lebih besar sama dengan 10. Namun yang jika benar, maka kami membuat assessment price index satu sama dengan price index satu dikurang price index satu dikali 5%. Yang dimana kami membuat 5/100. Jika salah, kami membuat rankingan misalnya dengan isi banyak buku satu lebih besar sama dengan 5. Dan yang jika benar, maka kami akan membuat assessment price index satu sama dengan price index satu dikurang price index satu dikali 2%, yang kami buat 2/100. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kami memasangkan total price index satu sama dengan price index satu dikali banyaknya buku yang satu. Lalu ada perancingan banyak buku 2 lebih besar sama dengan 20. Jika pernyataan ini benar, akan ada assign price index 2 sama dengan price index 2 dikurang price index 2 dikali 12/100. Jika ini salah, akan ada perancingan lagi, yaitu banyak buku 2 lebih besar sama dengan 10. Jika ini benar, price index 2 sama dengan price index 2 dikurang price index 2 dikali 5%. Jika pernyataan ini salah, maka akan ada perancingan lagi banyak buku 2 lebih besar sama dengan 5. Jika ini true, akan ada assign price index 2 sama dengan price index 2 dikurang price index 2 dikali 2%. Nah, selanjutnya eh, akan ada kami assignkan lagi untuk menghitung total price secara keseluruhan, yaitu total price index 2 sama dengan price index 2 dikali banyak buku 2. Nah, disinilah uh, total akhir dari buku yang ditugaskan di awal tadi, di soal tadi, di mana assign total akhir satunya itu yaitu total price index 0 ditambah total price index 1 ditambah total price index kedua, index 2. Lalu di sini akan kami menambahkan output, yaitu to fix dalam kurung total akhir 1,2. Adapun fungsi to fix di sini yaitu agar mengeluarkan sebuah output dengan uh, dua angka di belakang koma. Selanjutnya kami akan menjalankan program yang telah kami buat. Yang pertama kita menginput ISBN dengan indeks. Kemudian untuk price index 0 32,98. Selanjutnya ada banyak buku indeks 0 sebanyak 1. Selanjutnya ISBN indeks 1. Selanjutnya price index 1. Lalu ada banyak buku indeks 1. Kemudian ISBN indeks kedua. Lalu price index 0. Selanjutnya banyak buku indeks 0. Lalu ISBN
indeks 1, lalu price indeks 1, lalu banyak buku indeks 1. Selanjutnya kita untuk menghentikan dokumen kita buat triple dash. Nah, di sini akan muncul output atau keluaran sesuai dengan yang dimintakan di soal tadi, yaitu dengan 97,07. Mana di sini terlihat bahwa 07 di belakang koma. Itulah fungsi dari tupix yang kami gunakan di output tadi. Kendala-kendala. Baik, di sini kami akan menjalankan hasil sampel yang kedua. Pertama kami memasukkan isi SPN X0, masukkan price index 0, dan memasukkan banyak index 0. Lalu kami memasukkan SPN index 1, masukkan price index 1, dan memasukkan banyak index 1. Lalu kami memasukkan SPN index kedua, price index 0, dan banyak buku indeks 0. Lalu kami membuat SPN indeks 1, price indeks 2, dan banyak buku indeks 2. Lalu kami membuat SPN indeks 0, price indeks 1, dan banyak buku indeks 1. Di sini kami membuat SPN indeks 2 dan price indeks 1, banyak buku indeks 1, dan ISBN indeks 2, price indeks 2, dan banyak buku indeks 2. Di sini kami akan membuat sebuah triple dash hanya untuk mengakhiri atau menghentikan sebuah program tersebut. Maka di sini dapat terlihat hasil yang telah kami jalankan yaitu 771,5, di mana hasil ini sama persis dengan yang diminta oleh soal, yaitu outputnya 771,5. Baik Pak, adapun kendala yang kami alami dalam penyelesaian tugas kali ini yaitu kami kurang paham dalam logika penggunaan array-nya. Di sini kami masih bingung di bagian mana yang harus dijadikan array, di bagian mana yang dikatakan pada soal itu, yang mana kami harus jadikan itu array. Lalu ditambah lagi kami harus mengkombinasikan penggunaan loopingan dengan array tersebut. Menurut kami soal ini cukup kompleks dan detail yang dimana kami harus membuat soal-soal yang dimintakan dalam soal ke dalam program atau logaritma. Mana ISBN tadi di sini harus diminta, ISBN di sini tadi harus dibagi-bagi lagi, dan di sini ada potongan pembelian minimal yang akan diberikan potongan. Baik, sekian hasil presentasi pemrograman kami, Pak. Kami dari PR5 ucapkan terima Terima kasih. kasih.